Jadi hari ini aku diminta dari divisi championship buat ngisi SPrep ya, buat mata kuliah time series. Oke, jadi di sini aku udah siapin soal. Jadi soalnya ini kebetulan aku riset sendiri, maksudnya bukan dari soal tahun lalu, karena kebetulan eh, nggak dapet ya soal tahun lalu dari yang angkatan 22 juga nggak ada, karena soalnya langsung dikumpulin. Jadi ini ya sebenarnya buat nambah-nambah aja sih kalian, nambah-nambah pengetahuan dan gimana ya, biar terbuka aja sih gimana soalnya nanti, soal ujiannya gimana gitu-gitu sih. Jadi ya kalau misalkan nggak sama dengan soal UTS, jangan salahin aku ya. Soalnya ini juga nggak dapet soal dari tahun lalu. Jadi eh, ini soalnya ada berupa pilihan ganda sama isian esai sorry. Pilihan ganda sama esai. Jadi biar kita komunikasi dua arah, kalian nanti boleh ya yang tahu bisa jawab apa aja pertanyaannya. Dan ini soalnya juga nggak terlalu banyak, jadi sebisa mungkin kalian komunikasi juga biar kalian sama-sama belajar lah dari soal yang aku buat ini. Oke, mungkin kita langsung aja dimulai. Di sini ada pilihan ganda ya, ada 10 soal pilihan ganda. Aku juga nggak tahu sih nanti soal UTS-nya itu pilihan ganda atau esai. Tapi kalau misalkan dari angkatan 22 kemarin tuh ngomongnya yang Pak Eksa itu di esai. Dan kebanyakan sih soalnya teori ya, definisi-definisi dan sebagainya. Jadi ya ini aku coba eh, buat semirip mungkin atau sesama mungkin. Jadi semoga membantu lah ya. Kemudian ini ada esai juga, ada 5 soal. Nanti kita kerjain bareng-bareng aja ya. Oke, kita mulai dari nomor satu. Di sini soalnya karakteristik utama dari data time series adalah, ada yang bisa jawab? Yang mau jawab boleh angkat tangan aja. D kamu. Apa? D, D. D. Yang D ya, dadu ya. Oke, oke benar ya. Siapa tadi? Namanya cantik tapi suaranya cowok. Oke, jadi eh yang nomor satu yang kita ketahui nih data time series itu biasanya berurutan berdasarkan waktu. Atau time series juga bisa dibilang sebagai runtut waktu. Jadi misalkan kita pilih yang A itu kan nggak mungkin. Jadi di sini pilihannya bebas urutan waktu. Kemudian yang kedua, tidak bergantung pada waktu sebelumnya. Di mana kita tahu data time series itu biasanya menggunakan data di masa lampau untuk eh, meramalkan masa depan gitu. Kemudian diobservasi secara acak juga bukan salah satu data apa karakteristik data time series. Jadi yang paling benar itu adalah yang D. Diobservasi secara berurutan berdasarkan waktu. Ini ada kata kuncinya berurutan, kemudian berdasarkan waktu. Itu karakteristik time series. Oke, mantap. Berarti tadi Danu ya. Danu. Lanjut kita nomor 2. Mungkin yang udah jawab nanti ganti-gantian ya. Jadi biar semuanya bisa dapet ngejawab gitu. Kita lanjut nomor 2. Komponen utama dalam analisis time series klasik terdiri dari. Yo, ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab. Gampang ini. Yang A bukan, Kang. Yang A. Hmm, kurang tepat. Yang B kamu. Yang B. Hmm, Yang B, B. B. B kan. Nih baju-baju B. Oke.
Ya bener ya, jawabannya yang B. Yang A kurang tepat karena di sini ada outlier. Ini kan bukan komponen utama ya. Jadi buat komponen utama di apa namanya di data time series atau analisis time series klasik itu yang B. Mana ada tren, kemudian ada siklus, ada musiman sama residual gitu. Yang tren yang kalian tahu ya, tren itu datanya meningkat, kemudian siklus itu yang berulang-ulang sama kayak musiman. Cuman kalau siklus ini dia eh, eh, pendek ya ininya, jangka waktunya. Musiman yang panjang, kemudian residual ini residual apa namanya? Selisih antara data aktual sama data ramalan gitu. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Model A5 digunakan untuk apa yo? Saya bisa jawab. A5 yang kalian pelajarin. Bisa, bisa. Jangan danu terus dong yang lain dong. Yang C, Kang. Yang C, apa tuh? Farhan. Oke, yang C ya. Memprediksi nilai masa depan berdasarkan nilai masa lalu. Oke, benar. Jadi yang kita ketahui atau yang kita udah pelajari ya di lab mungkin atau di kelas kalian sama dosen. Jadi A5 ini digunakan untuk memprediksi nilai masa depan ya atau namanya forecasting, peramalan berdasarkan nilai masa lalunya. Dimana salah satu karakteristik time series ya itu dia berdasarkan eh, nilai masa lalu. Oke, yang A ini bukan ini kayaknya ini MA. MA average kemudian menghilangkan white noise bukan ya karena A5 nggak bisa untuk menghilangkan white noise. Terus menganalisis korelasi antar variabel bebas ini buat VAR. Jadi ini bukan A5. Itu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Suatu proses dikatakan white noise jika apa? Bisa jawab. B bukan Kang. D. D apa B. B? B. B. Yang ini ya. Oke, coba kita ini satu dulu. Memiliki pola musiman yang jelas. Bukan ya, bukan white noise dia. Nah, dia ada polanya. Kemudian memiliki tren linear juga bukan. Kemudian nilainya terus meningkat seiring waktu. Ini sama aja kayak tren ya. Ya nilainya meningkat. Ya benar jadi yang B ya. Jadi untuk suatu proses dapat dikatakan white noise sorry, ketika tidak memiliki korelasi dan memiliki varians yang konstan. Yang kalian juga udah pelajarin di eh, lab ya, definisi white noise itu apa. Oke, mantap. Bagus, Giska. Kita lanjut ke nomor 5. Dalam model A5 PDQ, komponen Q menunjukkan, ayo menunjukkan apa? C, Kang. Coba, C.
Ini Iya kayaknya dah. kayaknya pede dong, pede. Ini ya. Oke, kita cek satu-satu. Order dari proses autoregressif. Ada yang tahu apa? P. Ordernya P ya, yang autoagresif atau AR. Kemudian yang differencing ini dia ordernya D karena dia turunannya differencing. Ya benar. Jadi buat order Q itu menunjukkan dari order moving average. Nah, yang D ini nggak ada ordernya nih. Nggak salah aja ini. Oke, benar ya. Mantap, Cantika. Next. Dalam analisis time series, metode yang digunakan untuk menguji apakah bersifat data bersifat stasioner. Ini gampang nih. Yuk, Ada F, bukan Kak? ya, betul. Ada F-test ya. Ada yang bisa kasih lagi cara menguji stasioner selain ADF? Coba sini. Kolegram. Kolegram. Koreogram, Korelogram tes. koreogram, betul. Koreogram. Lagi banyak nih. Peperon. Betul. Piriperon, Piriperon. Sama terakhir ya, bisa menggunakan grafik ya. Ada yang tahu Durbin Watson buat apa? DWTS, DWTS. Ada yang masih ingat? Buat menguji apa? Atau mendeteksi apa? Akhirnya mendeteksi masalah di data time series. Yang masalah time series. Autokorelasi bentuk. Oke, betul. DWTS buat autokorelasi ya. Jarque test, ada yang tahu nggak? Belakang. Apa nu? Nggak tahu. Oke, Jarque test atau JBTS bisa disingkatnya. Itu buat menguji asumsi klasik. Itu salah satunya, kan ada 4 tuh asumsi klasik. Salah satunya tuh JBTS digunakan untuk menguji yang namanya distribusi normal atau normalitas. Nah, buat yang Granger causality test, ini kayaknya harusnya sih ada yang tahu ya. Kemarin di kelas siapa hari sempat disinggung causality test untuk menguji apa? Ini masih ingat? Lupa ya. Nah, untuk Granger causality test ini untuk menguji yang namanya kausalitas. Oh, sebab akibat. Jadi ini tuh dia bisa terdapat di Atrifar ya. Mungkin kemarin yang Rasya Pari udah sempat dapat VAR itu ada disinggung belajar causality untuk menguji kausalitas antar variabel. Oke, kita lanjut nomor 7. Nilai ACF atau autocorrelation function yang signifikan pada leg awal dan kemudian menurun secara eksponensial menunjukkan bahwa model yang tepat adalah, yuk, masih ingat? Bisa dilihat lagi ininya, PPT-nya. Mungkin bab 3. Ya, apa yuk?
eksponensial menurun gitu. Yang AR bukan, Kang? AR. Oke, benar. Jadi ketika nilai ACF-nya itu dikatakan di sini ya menurun secara eksponensial, ini menunjukkan bahwa nilai ACF itu dice down, menurun. Kalau misalkan jadi tulisnya cut off, itu baru ketika nilai ACF-nya cut off, itu kita menggunakan MA gitu. Oke, mantap, Farhan. Lanjut nomor 8. Jika data menunjukkan tren yang kuat dan tidak ada pola musiman, maka mode ARIMA yang tepat memungkinkan memerlukan, ya ada yang bisa, ya ada kata kuncinya nih, kuncinya. Apa yang bisa? Nah, ya kasih tahu nih kata kuncinya tren, tren yang kuat. Coba nu, apa nu, tau nggak nu? Cantik aja kan yang jawab. Gimana, gimana? Asal aja coba, pakai logika, coba logikanya. Mungkin ya. C Hmm. sih. C, kenapa tuh? Dikasih tau Cantika kan. Gimana Cantika? Oke, mungkin nggak tahu. Ya, jadi kata kuncinya tuh tadi yang udah gue kasih tahu. Itu ada di menunjukkan tren yang kuat. Ketika ada tren berarti data yang kita punya tuh apa? Masih belum? Masih belum apa? Masih belum stasioner. Nah, ketika data yang kita punya itu belum stasioner, maka kita harus namanya differencing atau menurunkan. Nah, yang cocok buat jawaban yang pertanyaan ini, yang D, nilai D, yang C, sorry, yang nilai D yang lebih dari nol. Kenapa? Karena D ini kan untuk menunjukkan order differencing. Nah, ketika nilai D-nya lebih dari nol, atau misalkan satu ya, berarti data yang kita punya itu di differencing. Karena kan sebelumnya ada tren ya, ada tren kemudian datanya belum stasioner, kemudian kita kalau masih ingat kita menggunakan ordo PDQ, D-nya itu untuk menurunkan. Ketika D-nya satu, maka data yang kita punya sudah stasioner gitu. Gitu deh. Kan kalau yang P kayak ini buat menunjukkan order AR. Kemudian yang Q juga ini buat MA, nilai D sama dengan nol. Ini udah bukan juga jawabannya karena kita membutuhkan D yang lebih dari nol. Gitu. Oke, lanjut. Model ARIMA disebut juga dengan sebutan apa, ayo? Model apa ARIMA? Yang bisa jawab? Univariat bukan Kang. B. Berapa tuh?
Ya, karena Rima. Nggak sih? Univariat apa nu? Kayak eh Wah, di PPT sih, Kang. besok nggak apa apa. Mana Biasanya pilihannya? univariat nggak ada. Eh, teknik metode untuk melakukan peramalan data time series yang masuk dalam kategori apa sih? Oh, Box Jenkins merupakan teknik metode untuk melakukan peramalan data time series yang masuk dalam kategori metode univariat. Itu dong sih di PPT. Ya udah nggak apa. Ya jadi benar ya. Dia masuk modelnya model univariat. Dia model univariat yang kalian saya udah dikasih tahu juga sih di lab kalau nggak salah. Univariat tuh metode model yang biasanya tuh variabelnya cuma satu. Nah, kalau misalkan dia multivariat, dia itu variabelnya lebih dari satu. Kan karena ARIMA biasanya kan cuma pakai satu variabel ya. Nah, jadi dia masuk biasanya disebut dengan model univariat gitu. Cuma satu variabel. Uni satu variabel gitu. Multi kan banyak ya, atau lebih dari satu gitu. Oke, lanjut nomor terakhir. Manakah dari gambar di bawah ini yang menunjukkan pola musiman? Mana ya yang mana? Ya, lihat lagi PPT-nya. Musiman yang mana? Yang ini, Kang. C. Yang yang C ya. Yang ini. Yang C. Oke, benar ya. Musiman yang C. Eh, Ini ini enggak yang C. Kalau misalkan yang A ini dia yang konstan ya. Kemudian yang B ini dia yang tren. Yang ada trennya dia memiliki peningkatan nilainya. Kemudian yang musiman dia berulang. Cuman dia eh, jangka waktunya tidak terlalu jauh. Nah, kalau yang D ini yang siklus atau cyclic, dia eh, cukup panjang jangka waktunya. Oke, mungkin buat yang PI gitu aja. Sebenarnya buat mengulang pemahaman kalian aja sih. Dan kemungkinan di soal UTS-nya itu apa namanya esai. Oke, kita lanjut aja ke esainya. Tapi jangan jangan terpaku sama soal ini ya. Kalian bisa belajar lagi. Ini cuman ngebantu siapa tahu keluar, siapa tahu kan kita nggak tahu. Itu aja. Kita lanjut nomor satu. Apa itu spurious regression? Ayo, ada yang tahu? Regresi palsu bukan Kak? Oke, itu translate-nya. Cuman secara definisi ya. Spurious regression adalah, ya, ada yang bisa bantu? Yang bisa bantu spurious. Jadi benar regresi palsu. Cuman definisinya apa?
Bisa deh, bisa dari berapa nih? Dari 40 orang nggak ada yang tahu spurious regression definisinya. Kalau dari Ini Chips ini bukan kira-kira gimana gimana? uh, yang variabelnya tuh kelihatannya tuh punya apa ya, punya keterkaitan, tapi ternyata gimana jelasin ya, pokoknya uh, um, jadi kelihatannya tuh oke gitu secara 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 data tuh statistik. terlihatnya. Nah, mereka nggak saling berhubungan gitu, nggak ada kausalitasnya. Ya, sepemahaman Eh, tuh kayak gitu deh, Kak. Iya, oke, nggak salah kok, nggak salah. Cuman mungkin rangkaian katanya masih kurang. Jadi spurious regression itu adalah masalah di mana terdapat dua variabel yang tampak memiliki hubungan secara sorry, hubungan yang signifikan ya, biar lebih jelas signifikan secara statistik. Namun sebenarnya tidak ada hubungan kausal yang nyata antara kedua variabel. Jadi mungkin tadi eh, udah bener sebenarnya Emil, cuman mungkin kata-katanya masih kurang. Jadi konsepnya sama. Jadi dia ada dua variabel ya, dua variabel yang secara statistik atau misalkan kita ngerelasi dua variabel tersebut. Gitu. Nah, di statistiknya itu menunjukkan bahwa hubungan ini ada hubungan yang signifikan gitu. Nah, sebenarnya di kehidupan nyata atau di dunia nyata tuh antara dua variabel ini tuh nggak ada hubungan kausal gitu. Jadi ini menjadi masalah ya di data time series. Mana jadi dua variabel yang harusnya tidak terkait menjadi terkait gitu. Oke, nice. Emilia. Oke, kedua, mengapa bisa terjadi spurious regression? Ada yang tahu? Jadi, karena ini nggak ada di PPT sih sebenarnya. Lanjut aja deh. Di spurious regression itu bisa terjadi karena eh, dalam data yang kita punya atau kita gunakan kan itu terdapat salah satu variabel atau semua variabelnya mengandung unit root atau biasa disebut data non stasioner. Itu jadi spurious regression ini bisa terjadi ketika data yang kita punya itu variabelnya salah satu atau semuanya itu mengandung unit root atau belum stasioner. Itu. Tiga. Nah ini udah bisa apa yang menjadi konsekuensi ketika terjadi spurious regression. Ada yang tahu? Ada nih di PPT nih, ayo dicek lagi PPT-nya. Hasil regresi sama peramalannya, kesimpulannya juga salah, Kang. Oke. Nah, hasil regresi salah. Kemudian hasil peramalan salah. Sama tadi hasil kesimpulan ya. Kesimpulannya juga akan menjadi salah. Ya benar ya. Mungkin aku tambahin sedikit di sini itu menjadi tidak mencerminkan
data populasi. Ya, bener ya. Siapa tadi yang jawab? Ya kan. Bener ya. Jadi ketika kita mengalami atau di data kita terdapat masalah spurious regression, itu nanti akan berujung pada hasil regresi yang salah. Nah, kalau misalkan hasil regresinya salah, maka peramalan juga akan salah. Karena kan ini berkelanjutan ya. Kalau misalkan kita ada regresi, kita lanjut ke peramalan. Nah, kalau misalkan regresinya salah, peramalannya juga ikut salah. Nah, kesimpulannya juga kan jadi salah. Karena kan peramalan sama regresinya salah ya. Kalau jadi salah. Sama, ini tidak mencerminkan data populasi. Gitu. Mantap. Kita lanjut ke nomor 2. Apa itu stasionaritas? Ayo. Jangan aja. Kayak ini kan kayak karakteristik kayak dari daerah dan sebagainya itu variasi yang itu tidak berubah seiring berjalannya waktu. Oke, betul ya. Jadi, data stasioner ini adalah, bisa dibilang dia tuh sebuah konsep ya. Sebuah konsep penting dalam time series yang mengacu pada sifat data. Di sifat data kita itu yang tetap atau tidak berubah-ubah. Ini secara definisinya. Kalau misalkan lebih gampang lagi atau sederhanainnya, atau keadaan, dan bilang ya, keadaan di mana data yang kita miliki itu memiliki memiliki rata-rata varians dan covariance yang konstan seiring berjalannya waktu. Betul ya, jadi ini stasionaritas. Jadi ketika data yang kita miliki itu dia rata-rata varians dan covariance-nya itu konstan sering berjalannya waktu atau pada rentang waktu tertentu. Lanjut, autocorrelation. Nih, ada bisa nggak definisinya apa? Kayak ini bukan nggak sih Kang kayak error pada periode pada masa sekarang itu masih berkorelasi sama error yang periode sebelumnya. Oke, betul ya. Di autokorelasi ini salah satu ya masalah dari analisis time series, di mana masalah ini muncul ketika error pada periode sekarang memiliki korelasi dengan error pada periode sebelumnya. Tuh, ini salah autokorelasi. Intinya tuh error pada periode sekarang itu dia memiliki korelasi ya dengan dengan error pada periode sebelumnya. Nah, ini nih yang mungkin kalian udah pelajarin dari Etrik, cuman kadang suka lupa. R square, Payo. Ada yang masih ingat R square?
Nah, square tuh nunjukin em, seberapa besar variasi dari variabel Y Mm-mm. bisa dijelasin sama variabel X dalam model tersebut deh. Seingat kayak gitu. Oke, ya betul ya, Emil. Di R-square ini merupakan ukuran dia ukuran yang statistik yang menunjukkan seberapa besar variasi suatu variabel Y atau variabel dependen atau terikat ya, terikat dapat dijelaskan oleh variabel independen atau variabel bebas, variabel X tadi, dalam suatu model DPSI. Nah, ya, jadi eh, definisi yang mungkin istilah di time series yang cukup penting ya. Ditakutnya ketika tes nanti ada keluar soal definisi, di kalian masih bisa mengerjakan. Ini ya, intinya dipelajarin lagi time series. Jadi kalian pelajari definisi-definisinya. Soalnya katanya kalau Paiksa itu dia teorikalnya pertanyaannya tuh definisi-definisi sih. Kalau kata 2022 ya, angkatan 22 tuh. Ya dipelajarin lagi aja. Istilah-istilah dalam time series. Nah, nomor 3 nih. Berikut merupakan data jumlah produksi PT ESP dalam selama beberapa tahun. Di sini ada data ya, data time series. Ini bukan data makro ya, jadi lebih ke mikro sebenarnya produksi. Cuman dia ada data time seriesnya. Jadi di sini ada periodenya tahun 2015 sampai tahun 2022. Kemudian ada jumlah produksi per tahunnya. Nah, di sini kita disuruh buatlah persamaan trennya. Sama yang kedua, berapa perkiraan produksi pada tahun 2003. Disuruh meramalkan. Sebenarnya, atau ini bakal keluar atau enggak. Cuman ini aku cari-cari aja sih soal time series. Jadi, uh, kemungkinan sih keluar. Cuman nggak tahu ya kalau Pak Iksa atau Pak Ari mungkin ya Pak Ari. Kalau Pak Ari itu biasanya dia soalnya bentukannya begini. Ini kemudian ada yang eh, ngasih hasil regresi, kemudian disuruh interpretasi dan sebagainya sih. Nah, buat nomor 3 ini aku izin buat share atau ngerjain di Excel ya. Tapi mungkin sebenarnya bisa juga ngerjain di kertas, mana agak lama dan agak susah juga di sini buat coret-coret. Ya, izin share Excel dulu bentar. Nah, jadi tadi ya di sini ada tabel tahun, kemudian ada tabel produksi atau produksi ini bisa dibilang Y ya, Y-nya. Kemudian ada XY, sama ada X, ini X kuadrat ya, X kuadrat. Jadi, kan tadi cuma diketahui tahun sama produksinya aja ya. Y-nya nggak diketahui, X-nya nggak diketahui, X kuadratnya juga nggak diketahui. Nah, pertama kalian menentukan dulu X-nya. Gimana sih cara nentuin X? Kalian lihat dulu eh, data yang kalian punya tuh dia ganjil apa genap. Kalau misalkan dia genap, kayak ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 periode. Jadi dia genap. Kalau misalkan genap, kalian ambil tengahnya itu dua data, dua periode. Jadi di tengahnya kan 2018, 2019 ya. Jadi ke atas 3, ke bawah 3. Nah, kalian tulisnya itu 1 sama -1. 1 sama -1, sama ke atasnya itu dia selisih 2.
Jadi min 1, min 3, min 5, min 7. Nah, kemudian yang ke bawah juga jadi 1, 3, 5, 7. Jadi nanti hasil totalnya tuh dia menjadi 0. Kalau misalkan terus ke bawah berarti 7, 9, 11, dan seterusnya. Nah, kita udah dapet X-nya nih. Dapet X-nya, kemudian kita cari XY-nya. Jadi udah tinggal X dikali Y. Gitu. X ini dikali Y produksinya. Di 300 dikali min 7, ini min 2100. Kemudian 320 dikali min 5, min 1600. Dan seterusnya. Terdapat totalnya segini, 3830. Nah, untuk X kuadratnya, jadi kalian tinggal kuadratin aja. Kuadratin ini yang X, min 7, min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5, 7. Ntar bakal dapat hasilnya seperti ini. Nah, buat persamaan tren ya gampang aja, tinggal Y sama dengan A plus BX. Nah, cara mencari A-nya itu sigma Y dibagi N. Sigma Y itu ini ya. Jadi eh, total total dari eh, Y keseluruhan. Itu kita buat di sini sama dengan 3630 dibagi ada berapa N gitu, berapa periode. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 periode, ya udah tinggal dibagi 8. Dapat hasilnya 453,75. Nah, buat yang B-nya tuh rumusnya sigma XY atau total XY dibagi sigma X kuadrat. Bagi sigma X kuadrat ini. Jadi 3830 dibagi 168. Tinggal dibagi aja. 3630 sorry 3830 dibagi 168. Dapat hasilnya 22,0. Ya udah deh. Jadi Y sama dengan, nggak tulis aja, 435,75 ditambah 22,80 X. Tuh. Ini persamaan trennya begini. Udah dapat persamaan tren. Kang, maaf, itu 453. Oh, sorry, sorry. Kebalik. 453. Thank you. Nah, Kang, dapat sorry deh. potong. Gimana tuh? Mau nanya dong, Kang. Ini kan kalau bisa datanya genap ya, Hmm. X-nya itu. Nah, kalau misalnya datanya ganjil, berarti mulainya dari 0, 2, 4, 6 berarti Nah, kan? kalau ditanya ganjil, dia selisihnya satu aja. Jadi Oh, berarti 0, 0, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 0, min 1, min 2, min 3, min 4. oh Dan berarti. seterusnya. Ya, siap. Gitu. Thank you ya, Kang. Sip. Oke. Kita lanjut ke yang B. Yang B kan disuruh mencari atau memprediksi 1 tahun setelahnya. Udah, kalian tulis ulang persamaan trennya. 45,75 tambah 22,80 X. Nah, kan X-nya ini buat di tahun 2003 berapa yuk? Kan ini 2022-nya 7. Di 2023-nya jadinya berapa X-nya? 9. 9. Ya, benar ya. Jadi tinggal dikali 9. Sama dengan ini. Kemudian ditambah ini kali 9. Nah, kita bulatkan. Salah. Udah dapat Y tahun 2023
658,9. Udah, segampang itu aja. Terus kalau misalkan kalian tulis pakai kertas ya udah tinggal tulis aja, tulis ulang tabelnya, terus tambahin X, tambahin XY, tambahin X kuadrat. Udah kalian tinggal masukin X-nya berapa, kemudian dikali X kali Y, kemudian X kuadrat, X-nya dikuadratin. Kemudian ini rumusnya buat nyari A, itu total Y dibagi N, sigma Y dibagi N, kemudian B itu sigma XY dibagi sigma X2. Udah tinggal masukin ke persamaannya, Y sama dengan A plus BX. Nah, buat meramalnya, udah tinggal masukin aja nilai X-nya ke persamaan yang udah ada. Gitu. Kalau misalkan di 2024 berarti tinggal diganti aja ininya 11. Gitu. Paham ya? Ada yang belum paham? Tapi sih, feelingku nggak keluar sih, cuman nggak apa-apa dia takutnya keluar. Paham ya? Paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Share dulu sebentar. Masukin dulu ke sini sebentar. Mantranya dan dan tambah dengan 58 kok. Eh, lanjut ke nomor 4. Di sini diketahui hasil regresi dari data US employee sebagai berikut. Nah, di sini disuruh tuliskan formal reportnya. Ntar ya, aku udah tulis ininya, samaannya. Spot I sama dengan beta nolnya berapa? Ayo, udah bisa jawab. Konskang, CONS, nggak salah. Ya, berapa? Berapa? Oh, 22, 63, 49. Oke, 22, 63, 49. Beta satunya, Yang ini nggak lusu yang minus, ya minus kurang ya. ya, nice. 0,0724349. Tulis bet L. Kemudian selanjutnya, beta 2-nya. 0,318 Kang. Ini ya, itu ditambah ya, dia plus ya. 0,31820 L USDNP. Tambah. Nah, yang minimum coverage.
Itu yang ini ya, yang minus. Jadi di sini tulisnya minus 0,1949742 L Minkov. Terakhir tinggal yang year. Tuliskan mana year? Oh ini. Itu min ya. Min 0,01326615. Jadi buat nulis persamaan kalian tinggal lihat koefisiennya aja. Jadi beta 0 tuh konstantanya, kemudian tinggal variabelnya beta 1 sampai seterusnya itu tinggal lihat aja di sini. Ambil koefisiennya. Kemudian yang ininya standar error dan teman-temannya. Ini nggak terlalu, biasanya sih cuma disuruh nulis ini aja sih persamaannya. Di standar error kalian tinggal yang ini urutin dari konstantanya kemudian dari atas ke bawah. Di rasionya juga yang ini urutin dari konstantanya kemudian dari atas ke bawah. Dan big value-nya juga dari konstanta kemudian dari atas ke bawah, sama R square-nya yang ini. Pakai yang R square biasa 0,8869. Tuh. Nah, kita lanjut. Disuruh tuliskan interpretasi dari LUSGNV, year, dan R square. Ada yang mau mencoba? Nah, biasanya Pak Ari, dia ngasih soal kayak gini nih, interpretasi-interpretasi. Jadi jangan sampai lupa ya. Interpretasi ya namanya. Yang bisa satu-satu deh. Yang mau LUSGNP siapa yuk? Gak apa-apa kalau salah juga. Yang penting mencoba. Dan bisa, ini dari James tuh ada quiz-quiz nggak sih? Soalnya dulu tuh biasanya ada quiz-quiz sih. Sekarang nggak ada. Ada. Oh ada. Oke, kalau ada, Kang, mau nyoba Kang? nih berarti James ini ada no ya. Sorry Kang, tapi sorry ya kalau salah. Nggak dimaafin. Kok gitu? Tanda. Lanjut. Mungkin jika terdapat, nggak tahu Chan. Coba aja Chan, ngomong sob. Gimana sih? Jika jika terdapat dua Dapat. individu Hmm. dengan karakteristik yang sama dan variabel lain dianggap konstan, maka apa? Maka Ya, setiap peningkatan Mm-mm. itunya apaan Kang? plus GNP, Independennya plus GNP, Kan plus itu DNP itu apa? plus GNP. Ayo kita cek. JNP terus Oh, GNP. investasi produk.
peningkatan GNP GNP sebesar satu apa nih? atau apa? Satu satuan, nggak tahu Kang satuannya apa Kang, Dan sorry Kang. persen Persen, oke, akan kan menurunkan menurunkan. apa dependennya Bu? Ini Dependennya apa ya? pop, hip hop, Nih use pop. Stop tuh, Nggak tahu itu. Use pop tuh ya itu ini Kang. rasio pekerja Oke, rasio pekerja Hip hop. eh kerja besar rata-rata sebesar oke. Mana? Ini. Dua. Dua Ini. mana ya? Ini, mending ini. GNP Ini nih meningkat. Nih, 0,19. No, kok yang mana sih no? 0,3. GNP itu kok. Kang berarti meningkatkan dong, meningkatkan dong. iya dong Sorry, dong sorry. bukan Sorry. sebesar Meningkatkan sebesar 0,318 0,182,077 2077 dibandingkan individu lainnya. Ya, sekian. Terima kasih. oke ya jangan lupa ya Tetris Paribus yang udah juga sih. Oke ya benar ya buat yang LUS GNP kemudian yang selanjutnya yang year kalau bisa yang year ya mungkin ini biar lebih sederhana aja sih ini juga bisa kayak gini model ini dapat model ini memprediksi setiap udah gini aja di model ini memprediksi setiap peningkatan GNP sebesar 1% akan meningkatkan rasio pekerja sebesar 0,3182 dibandingkan individu lainnya atau di sini. Biasanya ini dikasih signifikan dan signifikan di 5% biar lebih sederhana aja. Dan lihat di p-value-nya aja. USGNP-nya dia signifikannya di berapa persen. Nah, yang year ada yang mau coba nggak year? Year. Gampang nih yang year. Oke deh, kalau biar nggak kelamaan. Di year, nanti tinggal saja setiap penambahan 1 tahun. Nah, tahunnya ini dia periodenya tuh mengikuti datanya. Kalau misalkan datanya itu tahunan, itu 1 tahun. Kalau misalkan dia bulanan, 1 bulan, atau kuartal, 1 kuartal, dan sebagainya. Maka akan akan mengurangi rasio kerja di Amerika Serikat sebesar
besar nih ya. Kalian tinggal lihat yang year-nya aja. 0,01. Kita buletin aja ya, 0,01%. Dan signifikan. Signifikannya di sama ya, 5% juga. 1% juga boleh karena dia kan 0% ya. 0,00. Jangan lupa ceteris paribus. Nah, terakhir yang R square. Nah, ini R square nih. Mungkin kalian udah lupa. Ada yang masih ingat nggak? Nyoba Boleh Kang. coba nggak, Kang? Oh, Oh, sok boleh sok. Dia Sok aja sok. Sok aja. itu. Besok. Siapa tuh? eh, variasi dari seluruh variabel independen Seluruh mampu 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 menjelaskan variasi dari variabel dependen sebesar 88,69%. Dan sisanya 11,31% dijelaskan oleh eh, faktor lain di luar model. 1,1% dijelaskan oleh variabel lain ya. Variabel lain di luar Model. model. Ya, betul. Mungkin ini yang variabel independennya bisa diganti juga ke variabel-variabelnya ya. Variabel yang ini, variabel independennya. Oh, ini variabel dependennya juga bisa diganti ke variabel dependen ya, gitu. Biar lebih jelas. Tapi nggak apa-apa, kayak gini juga boleh. Yang penting konsepnya udah tahu sih. Oke, mantap. Keren Aiska. Deh, cuman disuruh 3 doang ya di sini. Nah, kita lanjut ke soal terakhir. Regresi Arima dari data investasi di Jerman. Nah, disuruh menulis persamaan armanya. Ada yang masih ingat? Nah, sebelumnya dia armanya berapa? PDQ-nya nih. Kalau kalian lihat dari sini. Ordonya berapa? 4 Ordo bukan A. Kang? Ya, 4 ya. Ya, terus tinggal kita masukin persamaannya. Kita ambil dulu persamaannya biar gampang. Di D titik LN Infi sama dengan mu-nya berapa? Ya, mu-nya berapa mu-nya? Yang ini bukan Kang, 0,17 bukan ya? Ya, konstantanya ya. Ini 0,017, 0483. Nah, T-min satunya berapa? AR yang T-min satunya. Tinggal lihat ini aja ya. Nih, ini yang AR, ini yang MA. Kemudian ini L1 tuh kayak T-1, L2 tuh T-2, lek-leknya lah ya. L3 tuh T-3, dan seterusnya. Udah tinggal dimasukin aja. Tambah 0,250,352, kemudian dikurang 0,6410894, kemudian ditambah 69 0,6959524 dikurang 0,1234556, bukan 277 ya. Nah, ditambah error termnya
Error termnya nggak ada ya, jadi tetap pakai simbol aja. Error term ditambah. Nah, sekarang yang MA. Yang MA tinggal lihat yang bawah aja nih. Dikurang berarti ya, dikurang 0,4332,859, kemudian ditambah 0,7828,925, dikurang 0,7487543, tambah 0,5336774. Udah deh, kelar buat persamaannya. Jangan lupa ditambahin ininya ya, belakang-belakangnya nih. Oke. Nah, jadi buat nentuin nilai-nilainya begitu ya. Jadi buat mu-nya tuh yang ini, yang konstanta, kemudian armanya, yang AR-nya, kalian tinggal lihat ini, kan ada tulisan AR. Kemudian L1, L2, L3, L4 ini T-1, T-2, T-3, T-4, kemudian ini yang MA yang bawah, di T-1, T-2, T-3, T-4 yang MA. Udah tinggal dimasukin ke persamaan. Nah, kemudian interpretasi. Ada yang mau nggak interpretasi? Interpretasi mu. Kok jadi M? Deh. Nah, ya interpretasi mu ada yang mau? Bisa ada yang bisa. Boleh dilihat lagi ininya, PPT-nya, biar ingat. Ah, mau nyoba boleh gak? Halo mulu nu. Oh, ganti. Sok. Cantika deh. Nah, Tuh, Cantika deh. emang aja ya. Kang, jangan gua, Kang. Yaudah yang lain Tolong. dulu, bentar, yang lain dulu. Kasih yang lain dulu. Apa? Atau lu mau nunjuk nggak? Cantika atau Danu nunjuk ke orang? Apa? Kalau nggak mau, gue ada yang tunjuk. Siapa ya? Nih jadi Kahim kita. Niko Pandia. Jangan nih, Kahim. Lagi di motor kok, lagi di motor. Lagi di motor dia. Yaudah deh, no. Kata, nggak ada yang mau lah. Oke, nyoba ya Kang. Sorry kalau salah nih. No. Ya, nggak apa-apa. Eh, jadi interpretasinya itu adalah tanpa adanya perubahan pada variabel lain dalam model. Oh, lu connect supply sih? Lu connect supply? Perubahan variabel lain ya. Ya. Nah, Sorry, ini variabelnya apa sih? variabelnya nih, investasi Oh, oke. Eh, jadi investasi di Jerman. pada investasi di Jerman pada eh waktunya ini kuartal pertama, kuartal belakang. Hah? Ini waktunya. Ya tergantung lag-nya. Kan kita, oh ini, di sini interpretasikan lag terakhir aja. Berarti lag Oh, keempat. oke. Berarti kalau gitu investasi di Jerman pada Oh enggak. Sorry. Waktunya yang ini, no.
Yang ini nih, itu yang buat air. Oke. Pada tahun 1960, Q2 oke, hingga hingga 2000 berapa? Sorry. Jadi kan 1800 1984 Q4 Q2 Q4 adalah rata-rata sebesar berarti kalau gini nol nol ya, rata-rata sebesar 0,0 sekian. ya, Nah, tinggal per masukin kuarternya. Oh, konstantanya. 0,01700483 per kuarter. Nah, bulatin aja ya. Per kuarter. Ya, betul. Mantap. Selanjutnya interpretasi yang AR. Mau. Aku mau coba, Kak. Sikat. Berarti buat yang Y4 itu ya, yang gambar 4. Ya, ya. Berarti model ini menjelaskan apabila terdapat peningkatan pada variabel investasi di Jerman sebesar 1% Oke. pada kuartal sebelumnya atau T-4, Kuarter dua ya. Kalau sebelumnya termin 4 maka akan kan menurunkan menurunkan variabel investasi di Jerman saat ini ini sebesar sebesar 0,123422277% bulatin aja ya. ya, ceteris paribus. Oke, mantap. Sip. Mantap, udah siap nih buat tes. Nah, yang terakhir, mau sekalian nggak yang EMA atau ada yang mau lain? Retasi MA. Boleh, boleh. Model ini menjelaskan Ini apabila menjelaskan apabila terdapat peningkatan pada error atau shock di variabel investasi di Jerman sebesar 1%, pada terdapat peningkatan pada error atau shock terus putus suaranya Rani. Lanjut aja ya. 4 kuartal sebelumnya OT-4 maka akan cek meningkatkan ya karena di sini plus meningkatkan variabel investasi di Jerman saat ini sebesar 0,53%. Setpar garis paribus. Oke, seperti itu. Jadi kalian eh, hafal-hafalin aja sih apa namanya kalau buat pari ya. Pari itu kalau dari yang aku dengar sih dia
kadang suka ngasih soal interpretasi-interpretasi. Jadi jangan lupa buat dihafalin aja interpretasinya. Kemudian paling yang lain-lain tadi ya definisi-definisi istilah-istilah di time series. Kemudian lagi ya, eh, mungkin kayak permasalahan di time series, kayak Spurious regression, kemudian stasionaritas, kemudian atau korelasi itu dihafalin, kemudian yang arima, arima apa ya? Ya pokoknya dibaca-baca aja lagi deh lab-labnya. Dah paling itu aja. Ada yang mau ditanyain? Ada yang masih belum paham? Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, ya paling segitu aja dari aku buat prep hari ini. Ya pesanku buat UTS jangan lupa dipelajarin lagi, diulang lagi materi-materinya. Terus sebenarnya jangan terlalu terpaku sih sama ini, cuman ini sebagai gambaran aja sih buat kalian biar nggak kaget. Kemudian ya paling semangat aja sih buat UTS-nya. Kalian kapan UTS-nya? Besok apa Jumat? Minggu depan sih, Kak. Minggu depan. Mau jadi minggu ini? Mulainya dari tanggal 11. Oke. Oke, ya udah. Seminggu depan ya, oke. Udah semangat dipelajarin lagi, masih ada waktu seminggu. Ya, semoga dapat nilai yang terbaik lah kalian. Paling gitu aja, aku kembali lagi ke James. Thank you.